Ia adalah Yusha' bin Nasai bin Ifraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusha' adalah saudara sepupu dari Nabi Harun. Nabi Yusha' adalah seorang pelayan Nabi Musa saat beliau masih hidup dan membantu Nabi Harun saat ditugaskan menggantikan peran dari Nabi Musa dalam mengurus Bani Israel. Sebelum Nabi Musa meninggal, beliau membagi Bani Israel menjadi 12 kabilah dan mendata nama para prajurit Bani Israel yang bisa memanggul senjata dan berperang, yang sudah berusia 20 tahun ke atas, dan menunjuk seorang pemimpin untuk setiap kabilah. Jumlah total prajurit Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa mencapai sekitar 571.656 personel. Pembentukan pasukan ini karena Musa disuruh Allah mempersiapkan pasukannya untuk menuju ke Baitul Maqdis agar memerangi raja di sana yang zalim dan menempati tanahnya sesuai yang dijanjikan oleh Rob mereka. Saat dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, Nabi Harun meninggal duluan, lalu disusul Nabi Musa. Tugas memimpin pasukan dan rombongan Bani Israel ini kemudian dilanjutkan oleh Yusha' bin Nun yang kemudian diangkat sebagai nabi oleh Allah. Yusha' membawa Bani Israel mengarungi sungai Urdun dan menepi di Ariha. Ariha adalah kota dengan benteng paling kuat, bangunan-bangunan paling tinggi, dan penduduk paling banyak. Yusha' kemudian mengepung kota ini selama 6 bulan. Suatu hari mereka mengepung dan menghantam kota ini dengan tanduk-tanduk binatang. Mereka semua bertakbir serentak hingga benteng-benteng kota ini rusak dan runtuh. Mereka kemudian masuk dan mengambil rampasan-rampasan perang yang ada di dalamnya. Mereka membunuh 12.000 lelaki dan wanita. Mereka memerangi banyak sekali raja. Yusha' berhasil mengalahkan 31 raja Syam. Ketika memasuki pertempuran puncak, yakni mengambil alih Baitul Maqdis, pengepungan Yusha' dan pasukannya berakhir pada hari Jumat selepas asar. Saat matahari hampir terbenam, kemudian hari Sabtu masuk, hari yang disyariatkan kepada mereka agar fokus beribadah, Yusha' berkata kepada matahari, "Engkau diperintahkan, begitu juga aku. Ya Allah, tahanlah matahari untukku." Allah kemudian menahan pergerakan matahari hingga Yusha' leluasa menaklukkan Baitul Maqdis. Imam Ahmad menuturkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Sungguh, matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun, kecuali untuk Yusha'. Selama beberapa hari ia berjalan menuju Baitul Maqdis." Hadis ini menunjukkan yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah Yusha' bin Nun, bukan Musa, dan menunjukkan penahanan pergerakan matahari termasuk salah satu keistimewaan dari Yusha'. Intinya, saat Yusha' berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan kemudian berjalan memasuki pintu gerbang kota bersama pasukan Bani Israel, mereka diperintahkan untuk menunduk rukuk seraya merendahkan hati dan bersyukur kepada Allah atas kemenangan besar yang diberikan, seperti yang telah Ia janjikan. Dan saat masuk harus mengucapkan hiddat, yaitu semoga dosa-dosa kami sebelumnya dihapus kala kami mundur untuk berperang. Karena itu, saat Rasulullah menaklukkan Mekah,
beliau masuk dengan mengendarai unta dalam kondisi menunduk, memuji, dan bersyukur, hingga bagian ujung jenggot beliau menyentuh pelana unta. Bani Israel melanggar tutur kata dan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Mereka memasuki pintu gerbang dengan mengesot sambil mengatakan, "Limpahkanlah kepada kami biji-biji gandum." Intinya, mereka mengubah apa yang diperintahkan dan memperolok-oloknya. Seperti yang dituturkan Allah tentang mereka dalam surat Al-A'raf. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, "Diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik." Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan ini dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 161-162. Imam Asyuti menuturkan, pintu gerbang tersebut adalah pintu gerbang Hiddah Bait Eliyah atau Baitullah, yakni Baitul Maqdis. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel ini, maka Allah kemudian menurunkan petaka dari langit, yaitu penyakit taun. Nabi Musa memimpin Bani Israel di Baitul Maqdis selama kurang lebih sampai 27 tahun ketika dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab.